membahas tentang smart business community, yaitu bagaimana kita membangun sebuah komunitas bisnis, ya, kita membangun sebuah komunitas bisnis. Pertemuan hari ini adalah sebenarnya adalah meeting leader, di mana nantinya akan kita adakan secara rutin, gitu ya, kita adakan secara rutin supaya nanti mungkin yang kurang paham atau ingin lebih paham lagi bisa mengikuti meeting leader ini. Ya mungkin berpindah-pindah tempat atau kalau memang nyaman di sini ya nggak apa-apa. Apa sih sebenarnya SBC itu ya? Ini ya. Ini konsepnya sebenarnya. Konsep dasar daripada SBC. Konsep dasarnya adalah bagaimana merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Nah, ini sesuatu yang memang sesuatu hal yang kelihatannya kok mustahil sekali. Nah, kelihatannya sangat mustahil. Bagaimana mungkin pengeluaran kok bisa dirubah jadi penghasilan? Secara jujur sebenarnya saya menghitung ini, membuat konsep ini itu tahun 2002. Berarti kalau sampai sekarang berapa tahun ya? Itu waktu saya masih di pondok pesantren. Waktu saya masih di pondok pesantren tahun 2002 itu saya. Karena saya 2004 baru selesai S1. Itu 2004. Nah, ini adalah bagaimana kita konsep dari SBC-nya adalah bagaimana merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Ini konsep dasarnya ya. Jadi setiap hari sebenarnya kita ya suka tidak suka, mau tidak mau, siapapun kita selama masih hidup itu selalu punya pasti mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, jadi kita itu punya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yang kita konsumsi setiap hari. Namanya konsumsi itu tidak harus wujudnya dimakan. Artinya ketika kita beli deterjen, namanya kalau dalam ilmu bisnis dikonsumsi oleh customer, kan begitu. Deterjen, Sunlight misalkan, Rinso, Daya, sabun dari mulai Lux, Lifebuoy dan lain sebagainya. Nah itu semua adalah produk-produk konsumsi, termasuk juga adalah kebutuhan sehari-hari, misalkan dari mulai bumbu masak, dari mulai susu, dari mulai tepung, gula, minyak dan lain sebagainya. Itu adalah barang-barang kebutuhan yang suka tidak suka, mau tidak mau harus kita penuhi setiap bulan. Ini. Bahkan mungkin saya yakin semua orang pasti memprioritaskan pengeluaran ini dibandingkan yang lain. Betul atau tidak? Pasti, nggak mungkin. Mau dia punya utang sebesar apapun, tetap saja prioritasnya beli ini dulu. Ini karena ini adalah untuk kebutuhan. Ini ya. Nah, silakan di sebelah sini masih banyak tempat kosong. Ini. Nah ini adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dibeli, harus kita konsumsi setiap hari, setiap minggu kita penuhi kebutuhan ini, setiap bulan penuh kita beli. Ada yang pernah menghitung kebutuhannya sehari-hari satu bulan itu berapa? Ada yang pernah hitung? Saya yakin ada yang hitung ini kayak gini. Ada yang pernah hitung? Belum pernah tapi banyak. Tapi yakinnya banyak ya. Yakinnya pasti banyak di kebutuhannya. Ini ya. Nah, kebutuhan sehari-hari ini pasti banyak dan besar. Cuman karena kadang-kadang dikeluarkannya setiap hari, atau berapa hari sekali, atau mungkin seminggu sekali, atau mungkin 1 bulan sekali. Kalau yang biasanya pegawai itu beli sekalian, 1 bulan sekalian, biar gak kepikiran 1 bulan ke depan. Ini, tetapi yang pasti banyak. Rata-rata setiap orang kira-kira pengeluarannya berapa? Kalau satu orang untuk kayak gini, kebutuhan sehari-hari, dari mulai sampunya, sabunnya, deterjennya, pasta giginya sampai dengan kebutuhan makannya, wah itu pasti besar itu. Kalau sampai buatan makan sejuta Pak. Nah, karena menurut indeks kemiskinan saat ini, gitu ya,
Indeks kemiskinan saat ini itu kalau kebutuhan manusia itu itu 400.000. Jadi kalau 400.000 itu berarti sudah masuk kategori apa? Miskin dan ekstrim gitu. Jadi miskin ekstrim itu kategorinya pendapatannya berapa? 400.000. Wahid, berapa Wahid? Nah, itu juragan gitu. Karyawannya banyak gitu. Ini Berita tentang burak yang ada. santai. Nah ini Pak, coba. Artinya kebutuhan ini pasti setiap keluarga sangat besar. Bahkan mungkin kalau setiap keluarga untuk pembelanjaan dari deterjen, sampo, sabun sampai dengan kebutuhan makan ke mie, gula, teh, minyak, saya yakin rata-rata keluarga ya itu pasti di atas 1 juta itu setiap bulan. Iya. Apalagi Pak Darsono itu. Ini. Apalagi saya insya Allah. Kayaknya kalau di sini mau ngeluhkan kebutuhan paling besar kayaknya saya. Karena kebutuhan keluarga saya untuk beras saja berapa Mas? 900. Nah, 900 kiloan rata-rata sebulan gitu. Hampir 1 ton gitu. Enggak, pondok Pak. Karena kita kan mengelola para santri, kita ada pondok pesantren gratis ini ya. Dibantu juga itu sama juragan di situ. Nah, ini adalah kebutuhan sehari-hari yang mau tidak mau terus kita keluarkan, tapi karena nggak kerasa, kadang kita ngeluarin cuma 20.000, ngeluarin cuma 40.000, ngeluarin 10.000, nggak kerasa itu, nggak kerasa. Tapi kalau di total beneran, termasuk jajannya anak-anak, itu kalau di total beneran entah berapa juta itu kita sebenarnya keluar setiap bulan. Dan ini menjadi beban bagi banyak orang, di mana sebagian besar pendapatan masyarakat kita itu habis adalah untuk memenuhi kebutuhan ini, karena ini kebutuhan pokok. Ya. Nah, maka mereka akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu ya tentunya harus dengan bekerja keras gitu. Mau dia posisinya apa saja, pasti prioritas utamanya memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mau dia itu kerjanya yang cuma di depan laptop, mau dia yang jadi petani, mau dia yang jadi buruh bangunan, mau dia yang jadi nelayan, semuanya dia berusaha adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagi mereka bekerja keras buat beli sayur, buat beli susu, buat beli minyak, buat beli gula dan seterusnya. Ini. Jadi konsepnya ya. Konsepnya bagaimana nanti kita merubah pengeluaran rutin kita menjadi penghasilan. Nah, ini impian yang yang diinginkan, yang dibentuk oleh SBC, di mana kebanyakan orang bekerja, ya, orang itu bekerja, punya duit, dia punya uang, maka uangnya sudah dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, selesai. Nggak ada recycle-nya. Coba, pernah nggak ada recycle-nya? Kita misalkan ya punya duit belanja ke minimarket, pulang dari minimarket duitnya balik lagi, kan nggak ada itu recycle-nya serupiah pun. Ini recycle-nya nggak ada. Artinya perputarannya itu putus itu. Mesti hanya cari duit habis, cari duit habis, cari duit habis. Nah, kita berusaha bagaimana cari duit dikeluarkan untuk kebutuhan ini menjadikan kita jadi punya potensi penghasilan menjadikan kita punya duit lagi untuk memenuhi kebutuhan lagi. Itu paling dasarnya begitu. Ini paling dasarnya pemenuhan kebutuhan. Walaupun nanti kalau kita jalankan secara serius itu nggak cuma buat memenuhi kebutuhan itu, karena nanti ini bukan kelihatannya bisnis yang sepele, ecek-ecek, tapi lihat nanti potensinya. Karena apa? Karena kebutuhan yang evergreen, bisnis yang evergreen, yang tidak ada matinya. Evergreen itu nggak ada matinya, Pak. Mau krisis mau nggak krisis tetap aja dia itu dibeli dan tetap laris. Kemarin gara-gara ada COVID 3 tahun, terus kemudian Sarimi nggak laku. Pepsodent terus nggak laku itu? Lifebuoy jadi nggak laku? Enggak, Pak. Tapi kalau properti bisa nggak laku, gitu kan? Properti bisa nggak laku, orang tahan duit dulu. Orang mau beli buku bisa nggak jadi, karena nanti dulu lah baca bukunya, yang penting buat makan dulu. Betul Pak? Itu tandanya bisnis yang lain tidak mampu, tidak evergreen. Nah, yang evergreen ini adalah kebutuhan sehari-hari. Makanya kita dari kecil
Kalau ke warung sampai hari ini kita mau beli pasta gigi ngomongnya sote. Kan begitu kan? Coba kita mau, ini mindsetnya udah nancep karena apa? Berpuluh-puluh tahun menunjukkan bisnisnya evergreen. Nah, kita kalau mau beli sabun keluarga, kira-kira belinya apa? Yang mana Baik, brandingnya sendiri-sendiri. Nah, kalau mau sabun kecantikan apa kira-kira? Lux. Itu sudah nancep itu positioningnya. Kenapa? Karena itu berlangsung berpuluh-puluh tahun yang menunjukkan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang evergreen gitu. Bisnisnya evergreen. Mau sampai kapanpun laku terus itu. Itu Sarimi dari tahun berapa itu Mas, sampai hari ini masih ada terus eksis gitu kan. Indomie itu berapa? Wah, ini malah tambah populer sekalian ini, bahkan sampai mendunia. Ini ya. Nah, impian dari SBC sendiri adalah bagaimana kita ketika kita bekerja memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan, dengan bergabung di SBC maka pembelanjaan kita menjadikan kita punya potensi untuk memiliki penghasilan. Penghasilan itu menjadikan kita punya duit lagi. Terus seperti itu. Nah, di SBC itu kita berusaha untuk membangun bisnis tanpa modal. Yang dimaksud tanpa modal di sini yang mau saya bahas adalah maksudnya duit, ya, tanpa modal. Kalau bilang, oh ya modal pakai HP saya keser-keser, iya maksudnya, tapi kan tiap hari punya HP juga gak dipakai buat apa-apa itu kan. Yang kita maksud duit. Untuk bergabung di SBC, membangun bisnis ini, kita hanya perlu jadi publisher. Anda nggak perlu jualan apapun, nggak perlu beli ke SBC bawa barangnya nawar-nawarkan ke orang, nggak ada. Hanya menjadi publisher. Publisher itu apa? Pengiklan. Nah, kita gambarkan, contohkan, misalkan ada satu swalayan, yang swalayan itu sudah tempatnya besar, barangnya lengkap, murah-murah, orangnya ramah, servisnya bagus. Kira-kira ketika kita belanja di situ dan diskonnya banyak lagi, kita pulang dari swalayan cerita nggak kira-kira ke teman-teman kita? Cerita nggak kira-kira? Pasti cerita. Disuruh nggak kita cerita? Tidak. Nah, ketika kita itu tadi ya bercerita, oh dibeli di swalayan ini, barangnya lengkap, ya, tempatnya besar, nyaman, dingin, banyak diskonnya, pelayanannya ramah. Wah, maka kemudian teman-teman kita, saudara kita pada datang, pada ikut belanja di situ. Wah, ternyata betul mereka belanja borong. Habis banyak, puluhan orang mungkin terekomendasikan belanja di swalayan tersebut karena cerita dari kita. Yang ini kan namanya publisher kan. Dia udah ngiklan ini, sudah ngiklan dan berhasil. Orang-orang kemudian akhirnya belanja ke swalayan tersebut. Pertanyaannya, fee-nya dapat berapa kita? Dapat fee apa enggak kira-kira? Enggak dapat. Ya sudah, kalau nggak dapat fee, ucapan terima kasih dari pemiliknya ada? Nggak ada, Pak. Jangankan dapat fee, dapat bonus dari kita udah ngiklan berbusa-busa, ucapan terima kasih saja nggak ada. Kenapa nggak ada ucapan terima kasih? Ownernya nggak tahu. Tidak tahu, Pak. Yang pertama tidak tahu. Mana tahu itu yang nyuruh siapa, yang iklankan siapa, yang ngasih tahu siapa, yang ngajakin siapa, kan nggak tahu. Mereka tahu pokoknya rame datang. Padahal kebanyakan marketing yang sampai dari dulu sampai hari ini paling efektif, tetap saja itu adalah marketing dari mulut ke telinga, mulut orang ke telinga, mulut orang, kan begitu. Itu marketing yang paling kuat sampai hari ini, mengalahkan apapun itu. Ini. Tapi karena tidak ada sistemnya, maka orang yang datang tidak diketahui dia siapa, orang yang membeli tidak tahu dia direkomendasikan oleh siapa. Maka bagaimana mungkin mau berterima kasih apalagi kasih bonus? Ini sampai sekarang paham nggak? Jadi tugas di SBC itu mudah, cuman tinggal cerita, tidak disuruh jualan produk Enggak ada jualan produk, cuman cerita gitu aja. Enggak disuruh membeli barang kemudian buat dijual lagi, enggak. Cuman apa? Cerita.
Ya, Mau panjenengan nggak usah di SBC. Tiap hari juga cerita sama temannya itu, ngobrol kadang sampai malam itu berjam-jam, betul apa enggak? Tiap hari loh kita begitu, nggak ada yang bayar. Entah cerita apa, kemarin ada warung bakso, enak baksonya, mantep, harganya murah, pedesnya pas gitu. Temannya pada ikut beli bakso. Lah kita dibayar berapa iklan kali ini? Kan begitu loh? Enggak ada sistemnya, maka menjadikan kita apa? Maka menjadikan walaupun kita merekomendasikan 1 juta orang sekalipun, enggak ada efeknya sama sekali untuk penghasilan kita. Ini ya, maka di SBC dibuatlah sistem. Ini ya, dibuatlah sistem. Nah, supaya apa? Supaya diketahui ketika seseorang itu datang dan dia berbelanja, maka diketahui ini orang datang karena siapa yang iklan, siapa yang ngasih tahu, siapa yang ngajakin, itu maka akan terekam oleh sistem. Nah, jadi tahu ini kan. Maka di sini ada alurnya, gitu ya, ada alurnya. Nanti saya pengen lebih banyak diskusi. Nah, alur di SBC itu bagaimana? Supaya kita ketika menceritakan ke seseorang itu ketika belanja, maka kita bisa dapat fee, profit sharing, ya, karena kita menerapkan namanya profit sharing. Profit itu keuntungan, sharing itu dibagi, berarti bagi hasil. Profit sharing. Jadi di SBC itu ada namanya profit sharing, nanti saya jelaskan. Nah, diperlukan nomor identifikasi, ya, perlu nomor identifikasi setiap anggota. Nah, nomor identifikasi ini bagaimana? Maka hanya cukup dengan mendaftar. Ini ya, nah, jadi cukup dengan mendaftar saja. Apa? Oh, sudah berdiri kan pasti semua ini. Ini ya. Oke, saya lanjutkan. Di SBC setiap orang ketika menjadi publisher atau pengiklan, maka dia harus punya nomor ID, identifikasi. Nah, untuk mendapatkan nomor ID ini adalah dengan mendaftar. Dan mendaftar di SBC ini gratis, tidak dipungut biaya serupiah pun. Nah, ini jadi nggak ada biaya serupiah pun, nggak ada. Ada di sini yang berdaftar terus ditarik duit sama Mas Halim gitu. Nah, sampai narik itu langsung dicoret Mas Halim. Ganti Pak Derajat. Begitu, nggak ada pembiayaan sama sekali. Untuk gabung di SBC cukup WA, kirim pendaftaran, dapat nomor ID, gratis, nggak bayar serupiah pun. Sampai di sini ada resiko apa tidak? Tidak. Beresiko apa tidak daftar di sini? Tidak. Nggak ada, cuma tinggal WA saja. Nggak ada kuota, minta Pak Derajat WA kan juga nggak apa-apa itu. Ya Pak ya. Kemarin juga Pak Derajat banyak yang WA itu. Ini gratis tanpa bayar serupiah pun, praktis karena cuma WA, nggak usah datang ke kantor, nggak usah datang kemana-kemana, WA saja bisa. Buka webnya langsung WA bisa, tinggal diisi formulirnya. Terus kemudian kalau sudah dapat nomor ID ini, ya sudah, tinggal ajak teman saja untuk mendaftar juga. Ini maka nanti otomatis ketika orang yang akan berikutnya akan mendaftar, oleh sistem terdeteksi, oh ini yang ngajak si A, oh ini yang ngajak si B, oh Pak Andi bergabung di SBC karena rekomendasi dari Pak Rizal, misalkan begitu. Itu langsung diketahui di dalam sistem. Ini ya. Nah, setelah orang itu, setelah kita ngajak orang, ya, mau ngajak juga gratis juga. Ini kan, ini mengajak orang ketika mereka daftar itu gratis juga. Siapapun yang daftar gratis. Kira-kira cuma ngajak orang daftar gratis, kira-kira susah nggak sih?
kebangetan kalau susah. Artinya lo daftar gratis aja itu, nothing tulus, nggak ada risikonya, gitu kan? Cuma daftar gratis. Maka ketika kita daftar gratis, mungkin sekarang dia ada orang yang modelnya wait and see. Ya udahlah, daftar saja dulu. Yang penting sudah dapat nomor. Nanti tak lihat dulu Pak Derajat jalan apa enggak ini. Kalau Pak Derajat jalan ya nanti saya jalan. Kan ada model begitu ya Pak. Yang wait and see itu ada. Nah, nggak apa-apa. Yang penting sudah punya nomor ID dulu semua. Ini ya. Dan maka kemudian nanti dari setiap orang itu berbelanja, Anda berhak mendapatkan namanya profit sharing atau bagi hasil. Nah, nanti hitung-hitungannya saya tunjukkan. Nah, cara belanjanya dulu bagaimana ini cara belanjanya? Kalau yang terakhir buka webnya di bagian bawah sudah ada perubahan, Pak. Nah, di bagian bawah sudah ada perubahan, ya. Atau langsung ke pemesanan juga bisa, ada ininya sendiri ya, linknya itu nanti bisa di share nanti di grup gitu ya. Kalau mau belanja bisa lewat situ. Insya Allah ke depan nanti produknya bermacam-macam, ada produk retailnya, ada fashion dan aksesorisnya, ada produk rumah tangga ada dan lain sebagainya. Jadi ke depan insya Allah mungkin hanya butuh 1 bulan lagi. Insya Allah sudah siap. Kalau yang produk itu sudah siap, artinya nggak cuma dokumen Pak. Karena produk seperti misalkan fashion apa itu kan nggak harus cuma lokal dokumen. Itu bisa sampai manapun bisa. Nah, untuk pembelanjaan caranya ya gampang, tinggal akses websitenya, pilih kategori produk, tambahkan keranjang. Nah, setiap produk itu ada poinnya. Misalkan sabun Lifebuoy 4.200, misalkan poinnya 0,5, misalkan begitu. Saya nggak hafal poinnya 0,5. Nah, setiap 1 poin nilainya 1.000. Berarti kalau 0,5 poinnya berarti nilainya berapa? 500 rupiah. Ya. Jadi kalau seseorang belanja misalkan ya Sariwi, ya Lifebuoy, ya apa namanya Sanko, ya tepung dan sebagainya, total 20 poin. Nah, berarti itu nilainya sama dengan 20.000. Ini ya. Poin ini untuk apa nanti? Nah, jadi setelah produk ditambahkan ke keranjang, tinggal check outnya itu otomatis terkirim ke admin pemesanan barang. Ini ya, jadi kita terus tata terus. Kemarin Januari kita cuma masih coba, kalau sudah bulan ini kita sudah siap semua. Kemudian barang dikirim ke rumah. Untuk saat ini yang dilayani baru retail. Retail itu kebutuhan sehari-hari dan nanti akan kita tambah terus produknya. Itu akan baru sekarang saat ini baru sekitar 330 produk. Nanti akan kita tambahkan paling tidak bisa sampai 1.000. Itu minimal segitulah. Paling kalau sudah 1.000-an itu kira-kira nanti udah mencakup banyak itu. Nah, tapi kalau nuruti itu 23.000. Itemnya banyak banget itu. Nah, barang dikirim ke rumah. Jadi yang rumahnya ayah, mau yang rumahnya orang banyak, ekstrim kalian, wadah silitang gitu misalkan. Wadah itu apa namanya, Paduruso gitu ya, atau Bonorowo mirip gitu. Petanahan dan sebagainya, ongkirnya untuk sekebumen 5.000 rupiah. Itu lebih murah daripada Grand itu. Grand itu berapa kilo itu? 60, 2 kilo aja 8.000 itu kalau nggak salah, sampai 10.000 itu. Nah ini, jadi nanti diantar. Hitungannya kita mengusahakan pengiriman itu same day dari diambil kurir, jadi bukan dari pesan ya, dari diambil kurir. Nah, atau kalau setelah telatnya next day. Jadi hari ini misalkan siang pesan, paginya diambil kurir. Jadi usahakan sore sudah sampai atau siang. Gitu ya. Jadi murah banget.
Wong sekarang kalau misalkan pergi dari rumah pergi ke Semarang bensinnya dari 5.000 itu sudah diantar itu sampai rumah. Mas Wahid sudah nyoba belum ini? Sudah. Nah, berapa bayarnya itu? 5.000 5.000 Pak ya. Karena yang bayar istrinya, dia tidak pernah bilang duit. Semua istrinya yang gitu. Oke. Jadi caranya belanja cukup gitu aja sih. Pokoknya tinggal pilih-pilih barang. Nah, nanti boleh coba sekalian juga boleh itu. Nah, beli, wah saya mau coba beli 5.000, boleh silakan ongkirnya 5.000 tadi. Ini coba kan boleh gitu loh. Nah, wah ya sudah saya 20.000 lah, ya silakan. Pokoknya coba order. Biar tahu, masa di Lampung belum pernah tahu caranya order itu bagaimana itu nanti kalau ada yang nanya ini. Ini ya. Ini. Ini ya, itu cara belanjanya. Jadi mudah, cukup dari rumah diantar sampai rumah dengan biaya yang sangat murah sekali, gitu ya. Oke, selanjutnya sistem bonus atau profit sharing di SBC. Nah, ini dipahami. Ini nanti secara teorinya, tapi nanti tak kasih tahu cara ngitungnya yang sederhana. Nah, kalau nggak tak sampaikan lengkap nanti ada yang hilang gitu. Tak sampaikan lengkap, tapi nanti saya kasih tahu cara ngitungnya yang gampang. Oke. Ini silakan kalau yang mau minum dulu juga tak apa-apa. Puasa ya Pak? Oh, saya tahu. Oke ya. Tawa. Sebelah sana mungkin. Oke, kita lanjutkan sistem bonus di SBC. SBC itu menerapkan sistem profit sharing, yakni setiap pembelanjaan yang dilakukan oleh mitra nanti harus mudeng. Bedanya leader dengan mitra nanti saya jelaskan. Mitra tingkat 1, 2, 3, dan 4, maka Anda berhak mendapatkan 25% dari total nilai poin. Ini ya. Selama 1 bulan mitra tersebut berbelanja. Oke, mitra itu bagaimana sih? Yang dimaksud mitra, ini ya, perhatikan. Ini pelan-pelan ya, karena ini nanti mau bingung. Ini, ketika Anda mengajak teman, maka teman tersebut bergabung, dia disebut mitra tingkat 1. Jelas ya? Jadi kita ngajak langsung itu disebut mitra tingkat 1. Kemudian mitra tingkat 1 kita, misalkan saya ngajak Mas Ali, maka Mas Ali adalah mitra tingkat 1 saya. Kemudian Mas Ali ternyata ngajak Mas Manto misalkan, mitra 1 ngajak temannya, maka temannya bergabung menjadi mitra 2. Mitra 2-nya saya. Jadi Mas Manto itu mitra 2-nya saya, tapi mitra 1-nya siapa? Mas Ali. Paham ya sampai sini ya? Mas Manto ngajak lagi Pak Darsono. Pak Darsono adalah mitra saya tingkat 3. Pak Darsono ngajak lagi temannya, maka itu mitra tingkat 4 saya. Mitra itu ke bawah Pak. Mitra itu ke bawah. Ini. Jadi bedanya kalau mitra kita lihat ke bawah itu mitra. Kalau lihat ke atas leader. Leader tingkat 1. Jadi misalkan tadi Pak Darsono lihat leadernya tingkat 1-nya siapa? Mas Manto. Leadernya Pak Darsono tingkat 2 siapa? Nah, ini Mas Ali. Atasnya siapa? Saya. Itu bedanya. Kadang-kadang pada belibet ini leader itu siapa, mitra siapa. Kita melihat ke bawah berarti ini mitra. Kita lihat ke atas siapa? Leader. Oke. Ini ya. Ketika kita merekrut, ngajak, sponsori, bahasanya terserah mau apa saja, tidak ada batasan. Jadi mau ngajak 1 orang boleh, ngajak 10 boleh, ngajak 100 boleh, ngajak 500 boleh, 1000 juga boleh.
Pak Derajat sudah berapa ini tingkat satunya? 32 Pak. Nah, 32 gitu ya. Mas Ali berapa ini yang atasnya ini? Baru 28 Pak. Ini ya. Ini. Jadi tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan, silakan mau ngajak berapapun itu tidak ada batasan. Bedanya adalah tingkatnya atau kedalamannya itu hanya sampai tingkat keempat atau level keempat, itu saja. Ini. Nanti kita pahami lagi. Caranya ngitung bagaimana? Oke, kita lihat caranya ngitung saja lah. Ini caranya ngitung. Misalkan orang belanja, gitu ya. Nah, misalkan ini kita simulasikan saja langsung ya. Sebenarnya sih belanja tiap anggota bebas. Anggota itu mau belanja sebulan 100.000 ya silakan, mau belanja 5.000 ya silakan, mau belanja 500.000 ya silakan, terserah. Tidak ada ketentuan harus belanja berapa, tidak ada. Yang penting belanja, terserah berapanya itu terserah, gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban tutup poin dengan nilai sekian, itu nggak ada. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita simulasikan saja misalkan. Ini kan bulan Februari kan ini. Masih sisa berapa hari ini? 25 hari. 25 hari. Ya. Iya 24 lah kan. 28 Enggak nyampe tanggal 30 gitu. 23 hari lah. Di bulan Februari ini kan tadi kita sudah ketahui daftar di SBC itu gratis. Produknya barang kebutuhan sehari-hari. Harganya relatif sama dan wajar. Artinya wajar bukan berarti karena ini dimulti level kan terus kopi kapal api yang 7.000 jadi 70.000 gitu, enggak. Itu mari mas 5.000 misalkan jadi 50.000, enggak. Pokoknya wajar dengan umumnya toko, itu ya. Jadi wajar. Kita ngajak gabung orang, satu daftarnya gratis, dua barang kebutuhan sehari-hari, tiga kamu daftar nggak daftar tetap beli, kan begitu? Nah, noting tulus, nggak ada risiko. Untuk tidak ada risiko seperti ini, kalau komitmen, pertanyaannya adalah kalau komitmen, mampu nggak di bulan Februari ini setiap orang mempromosikan dan akhirnya bergabung 10 orang, misalkan 10, 25 hari 10 saja, mungkin apa enggak? Mungkin. Berat apa enggak kira-kira? Tidak. Harusnya tidak kalau komitmen, karena kita selama ini kok susah ya, karena ada komitmen. Komitmen itu bukan cuma masalah ngajaknya, komitmen itu juga masalah bagaimana kita benar-benar memahami marketing plan-nya. Kalau kita kadang nggak mudeng marketing plan-nya itu, bagaimana kita mau meyakinkan orang bahwa kita nggak mudeng? Nah, maka kita serius di dalam mempelajari, gitu ya, serius di dalam mempelajari. Ini, oke. Kalau kita anggaplah, nyatanya ada yang nggak sampai 1 bulan Pak Derajat itu 30-an itu, kan nggak ada sebulan ya Pak ya, nggak ada sebulan 30-an. Mas Soleman itu naruhnya nggak di namanya sendiri itu, di istrinya itu. Nah, udah berapa itu di bawahnya? Istri yang gitu. Sebenarnya bisa kita lihat di sistem gitu ya. Itu juga udah puluhan juga ya. Nggak nyampe 1 bulan. Oke, kalau kita komitmen 10 saja setiap bulan, 10 anggota aktif. Apa itu aktif? Dia belajar. Karena kalau nggak belanja ya nggak ada profit sharingnya. Mau kita dihitung omset, kan begitu. Omset, orang belanja, omset, dari omset itu ada profit. Profitnya dalam bentuk poin. Jadi kalau sebenarnya Pak Bu, kalau itu yang kalau ini saking terbukanya ini, sistemnya saking terbukanya. Jadi kalau panjenengan lihat di situ beli 1 kok poinnya 2, itu untungnya 2.000. Saking terbukanya ini.
Paham nggak maksudnya? Kenapa kok ini dibuka? Karena kan ini mau di profit sharing. Biar panjenengan juga bisa ngitung. Mbok-mbok ternyata kita nanti ternyata wah ini kok sesuai ini ya kan begitu bisa protes itu. Ini. Oke. Februari mitra tingkat satunya karena kita komitmen mengajak 10, maka di bulan Februari kita punya anggota 10, mitra di bawah kita 10. Ini tim kita. Ini ya. Yang kedua, setelah kita itu punya 10, apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita mengedukasi, mensupport, ya, kita mengedukasi, mensupport, memotivasi 10 orang tersebut. Mengedukasi 10 orang tersebut bagaimana? Ya tadi ini loh, kalau kita bareng-bareng lagi, kita target bareng-bareng, biar kita penghasilan bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng. Saya komitmen dalam 1 bulan 10, maka kalian juga masing-masing 1 bulan harus punya komitmen 1 bulan berapa? 10 mitra. Fokusnya pokoknya hanya ke mitra tingkat 1 saja setiap orang sebenarnya. Fokusnya cuma mitra tingkat 1, nggak usah pusing-pusing 2, 3, 4 itu nggak usah. Urusi saja mitra tingkat 1-nya yang benar gitu ya. Maka ketika mitra tingkat 1 di bulan Maret misalkan masing-masing orang sudah bisa dapat 10, bisa sudah bisa dapat 10. Artinya di bulan Maret sudah ada 100. Lah terus fokus kita ngapain itu? Fokus kita selanjutnya adalah ngedukasi orang 10 kita supaya orang yang 10 itu bisa memberikan edukasi, bisa memberikan bisa punya target agar bisa masing-masing 10. Begitu seterusnya. Paham apa enggak sampai sini? Maka di bulan ketiga kita sudah ada 1000, dan kalau ternyata memang komitmennya masih terjaga, maka di bulan keempat 10.000 anggota. Ini enggak harus bulan begini sebenarnya. Mau lebih sedikit atau lebih banyak juga silakan. Ini ya, jadi tidak harus bulan. Bagaimana caranya menghitung? Misalkan dari masing-masing anggota selain sudah komitmen rekrut 10 sebulan, setiap anggota juga komitmen belanja. Misalkan Mas ini biar ngitung yang gampang. Nah, nanti kalau ya sebenarnya dia mau belanja 10 poin, 15 poin, 20 poin, 100 poin juga terserah. Tapi ini biar gampang. Misalkan poinnya 20 ini kira-kira belanja berapa? 20 ini ya kira-kira mungkin belanja sekitar 200 ribuan gitu. Jadi kalau belanja 100 kira-kira 10 poin, kira-kira itu. Berarti kira-kira kalau belanjanya 100 ribu, keuntungannya itu 10 ribu kira-kira. Karena setiap produk kan nggak mesti, Pak. Ada produk yang kalau dikasih profit 10% kok kegedean, ada yang kekecilan, itu ada. Nah, ketika setiap orang misal belanja 20 poin, yaitu kira-kira dia belanja kebutuhan sehari-hari untuk beli minyak, beli tepung, beli gula, beli teh, kemudian untuk beli deterjen, kemudian beli sabun cuci piring dan lain sebagainya, selama 1 bulan kira-kira plus minus 200 ribu. Ini belanjanya nggak harus langsung, Pak. Mau 2 hari 3 hari sekali ya boleh. Mau seminggu sekali belanja 50 ribuan ya boleh. Pokoknya akumulasi 1 bulan. Kira-kira sebulan habis nggak 200 ribu itu untuk kebutuhan sehari-hari? Habis harusnya itu. Ini ya. Maka 20 poin ini bukan sesuatu yang mustahil. Cuma 200 ribuan belanja kebutuhan sehari-hari kok. Enggak belanja di SBC juga tetap aja lari ke warung tetangga atau ke Alfa Indo, kan begitu loh. Nah, sama saja tetap aja keluar duitnya. Maka
sebenarnya ngitungnya begini Pak, rumusnya jumlah mitranya berapa, jadi nggak usah mikir level 1, 2, 3, 4, nggak usah mikir tingkat 1, 2, 3, 4, pokoknya di dalam 4 level itu jumlah manusianya ada berapa, itu aja. Oh 11.110 misalkan segitu. Ini idealnya begitu. Idealnya harusnya di bawahnya 100 ya Pak ya. Harusnya begitu. Nah, kali rata-rata orang misalkan belanjanya 20 koin. Ini cuma biar gampangin aja gitu. Setiap 1 koin nilainya berapa? 1.000. Anda dapat 25% dari laba itu. Itu dapat berapa labanya? 25%. Jadi kalau orang belanja 10 koin itu nilainya sama dengan 10.000. Berarti setiap kali orang itu belanja 10 koin dengan dapat 2.500. Itu sederhananya itu. Nah ini kalau dihitung, maka kalau bisa ideal begini, artinya di bulan Mei harusnya sudah bisa 55 juta. Ini kalau bisa ideal. Ternyata nilainya besar sekali. Nilainya sangat besar. Kenapa? Karena memang perputaran retail walaupun untungnya kecil, tapi perputarannya cepat sekali. Perputarannya sangat cepat. Jadi bukan bisnis main-main. Ini kalau komitmen 4 bulan, masa sih orang dagang apa saja buka toko komitmen bertahun-tahun bangkrut aja masih diurusi kok. Nah, ini yang ketawa kayaknya pernah bangkrut ini. Betul nggak? Kita sering itu komitmen luar biasa, 1 tahun, 2 tahun, rugi aja masih dilakoni kok. Ini 4 bulan coba. 4 bulan komitmen, cuma 10. Wong kalau orang mau komitmen sehari 10 juga bisa kok. Wong daftar gratis. Orang diajakin, saya nggak mau, nggak apa-apa. Tapi kamu tetap beli. Mesti tetap beli deterjen. Mesti tetap beli sabun. Mesti tetap beli kamu yang namanya gula, beli minyak, beli tepung dan sebagainya. Kan tetap beli. Kamu mesti tetap beli mie. Kamu mesti tetap beli jajan buat anak-anak dan sebagainya. Itu loh. Jadi nothing tulus, nggak ada potensi kerugian kehilangan duit di SBC. Anda gabung di SBC, ₹1 pun nggak ada potensi kerugian. Itu. Wah, duit hilang. Nggak. Anda nggak investasi sama sekali di SBC. Hanya mendaftar sebagai pengiklan. Sama kayak orang itu gini Pak. Kalau orang yang main YouTube itu dia bikin konten di YouTube, ada iklannya lewat. Nah, pemilik orang yang punya konten kan nggak jual apa-apa gitu, cuman bikin video itu dapat duit itu dari iklannya lewat itu. Nah ini sama, kita cuma jadi pengiklan. Anda nggak suruh jualan, Anda nggak suruh beli macam-macam. Belinya itu hanya pindah belanja, bukan beli untuk dijual, kan begitu. Nah, ini seperti itu. Maka ya sudahlah. Kalau 55 juta kok kayaknya gede banget ya. Kan kadang ada orang yang mimpi aja takut. Loh, ada orang yang mimpi saja takut. Tapi serius. Dulu saya mengalami begini. Ini sekedar cerita. Saya itu selama 14 tahun itu mengalami utang yang luar biasa besar dulu. Utang bank. Penghasilan itu hanya kisaran berapa gitu ya, mungkin 2 atau 3 juta. Dengan cicilan yang saya ingat pada waktu umur saya sekitar 21-22 tahun itu dulu, itu cicilannya 9 juta. Berarti minus apa lagi? Minus. Akhirnya ya nutupnya dari mana kira-kira? Utang lagi. Kan begitu, utang lagi. Nah, suatu ketika setelah lama itu kita usaha macam-macam rugi, bangkrut dan sebagainya, ya. Suatu ketika saya itu berpikir, bisa nggak sih saya meningkatkan penghasilan 10 kali lipat dari saat ini? Kalau kita mau mikir
Kalau melihatnya, nengoknya ke kita sendiri hari ini, jangankan 10 kali lipat, uang naikin 10% aja pusing. Betul nggak? Tapi waktu itu enggak. Akhirnya saya yakin saya harus bisa dapat pendapatan 10 kali lipat, karena waktu itu baru 3 jutaan. Bagaimana 10 kali lipat berarti jadi berapa? 30 juta. Akhirnya ternyata hanya dengan saya waktu itu fokus di media sosial, jualan file Excel lagi. Jualan file Excel, saya jual dengan harga seikhlasnya. Harga kok seikhlasnya itu. Jadi orang SMS dulu masih SMS. Pak, boleh saya beli 14.000? Boleh. Pak, boleh saya beli 24.000? Boleh. 15.000? Boleh. 50.000? Boleh. Itu. Maka akhirnya hanya dengan jualan begitu, target saya untuk naik pendapatan 10 kali lipat. Di bulan pertama saya mengikrarkan itu, akhirnya tercapai pendapatannya malah 32,8 juta. Saya masih terus. Bagaimana setelah itu kemudian kita naikkan lagi 50 juta, kita naikkan lagi sampai 80 juta sebulan. Saya ngobrol dengan teman itu, ada teman saya dulu waktu di kampus itu cerita itu. Dia punya pom bensin tapi ya nggak besar sih, itu di Tegal itu. Dia cerita, pom bensin saya itu paling cuma dapat 80 juta sebulan bersih. Nah saya mikir, itu bisnis kayak gitu, pom bensin kerennya kayak gitu, pendapatannya masih di bawah saya yang sarungan di rumah. Itu saya mikirnya begitu. Kenapa? Karena waktu itu memang di online begitu. Nah, ternyata Mas hari ini luar biasa untuk dunia online gitu ya. Anak-anak kebumen banyak yang ratusan. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita melihat angka yang kelihatannya fantastis, kita sering mental blocknya nutupi, Mbak. Mau naikin penghasilan, kalau sudah biasanya dapat sebulan 2 juta, mau mikir 10 juta itu otaknya sudah berontak itu. Nggak pantas saya kayaknya loh, 10 juta nggak bisa kayaknya saya loh. Wah mimpi saya loh. Ada nggak yang begitu? Ada. Ini mental block namanya. Mental block. Maka kalau kita melihat angka, walaupun coba saya tanya, ini angka logis apa nggak menurut hitungan? Coba ngajak orang nggak bayar 10 sebulan, logis apa tidak? Logis apa tidak? Belanja rata-rata 200.000 untuk kebutuhan keluarga di SBC, 200 ribuan. Wong selama ini juga udah jutaan, mindah 200 ribuan, mungkin logis apa nggak kira-kira? Logis. Apanya terusnya nggak logis? Tapi selogis sekalipun kayak gini, angkanya kelihatan kayak gini, tetap saja ada orang yang punya mental block, ngimpi. Ada yang masih begitu pikirnya? Ada yang masih mikir begitu? Waduh 50 juta. Apa ya iya saya bisa segitu? Maka jangan halangi. Wong mimpi itu gratis. Impian itu gratis. Loh, gratis saja nggak berani. Bagaimana mau mencapai beneran kalau kita itu cuma membuat target saja nggak berani. Makanya yang namanya target itu harus sesuatu yang kita itu sulit untuk mendapatkan. Kalau nggak pakai usaha sudah mendapatkan, ya nggak usah ditarget. Gitu. Ini ya, sampai sini ya. Ini karena kadang-kadang melihat angka gede itu orang pusing gitu. Yang nggak terbiasa. Waduh, masa iya sih saya penghasilan segitu? Wah, apa iya sih saya bisa penghasilan segitu? Itu kayak gitu. Nah, ini ya. Sulit nggak ngajak 10 orang dalam sebulan daftar gratis, belajar kebutuhannya kebutuhan sehari-hari, tidak ada minimum order, sebulan mau belajar 10 kali ya boleh, terserah, pokoknya akumulasi 1 bulan. Praktis wong cuma tinggal pencet-pencet HP saja, tinggal pencet-pencet barang datang. Untuk sekarang COD bisa, tidak harus transfer ya. Nah, untuk saat ini sudah bisa COD, jadi nggak harus transfer. Nah, kemarin kan pakai transfer dulu, ribet. Nah, sudah besok
sudah bisa transfer. Apa COD? Artinya barang datang baru dibayar. Itu. Ada yang kayak orang kerjain ya ada COD gula sekilo, itu pas lagi itu. Diatur juga gitu. Sangat korek. COD gula sekilo itu. Ngirimnya dari Perbun sampai Puring gitu. Tapi tetap dilayani apa ya? Dilayani. Nah, silakan nanti yang di sini yang sudah terdaftar yang di sini coba tes langsung order biar kurirnya kontak panting gitu. Ya. Yang jelas adalah di sini gabung tidak gabung tetap beli produk sehari-hari, tidak ada resiko kehilangan uang serupiah pun. Ya, nggak ada resiko. Kalau orang Pak sudah nggak ada resiko, daftar yang gratis nggak ada resiko, masih takut, jangan ditawari lagi sudah. Lu mungkin luar juta saja kok nggak berani itu sudah jangan ditawari itu, nggak bisa maju, gitu, nggak bisa maju, susah, gitu ya. Ini, wah ini masih ada bonusnya ternyata. Sudah daftar gratis, beli produk sehari-hari, meetingnya makan gratis juga. Kan begitu kan? Maka kuncinya perhatikan ini semua yang mau sukses di SBC. Kuncinya perhatikan. Yang pertama harus punya goal. Saya suka sekali kemarin ketemu dengan Pak Derajat. Pak Derajat menyampaikan, pokoknya 4 bulan saya harus 50 juta. Itu jelas goalnya. Itu. Jadi punya komitmen begitu, maka harusnya goal ini ditransferkan juga kepada mitranya supaya mitranya punya goal yang sama. Jadi, ya? Nggak usah ditransferin. Ke bawah aja Pak. Ya. Kalau leadernya kan dia harus mentransfer ke bawahannya itu. Ini transfer knowledge-nya begitu. Enaknya di SBC juga kita dapat gratis, nggak usah pakai menjelaskan knowledge produk. Apa ada di sini? Saya rekrut susah karena menjelaskan fungsi produknya bingung. Ketika ditanya fungsi Sarini adalah untuk apa? Apa ada yang perlu edukasi produk? Coba kalau kita jualan produk-produk yang lain, misalkan herbal apa, pusing kan jelasinnya? Oh itu. Lah ini apa ya ada? Tolong Pak dicontohkan bagaimana cara penggunaan minyak goreng kan juga ada gitu. Sudah tidak ada edukasi produk enak banget gitu. Ya. Kuncinya untuk sukses di SBC yang pertama miliki goal, targetnya mau apa sebenarnya, berapa lama mau dicapai itu harus jelas. Jadi harus jelas goalnya itu. Yang kedua, pahami sistem SBC secara mendalam dari leader Anda. Nah, leadernya nggak tahu, suruh tanya ke leader atasnya lagi. Gitu. Oh, ini gimana leader ditanya nggak tahu. Ini ya. Pahami sistemnya secara jelas, mendalam. Ini. Kemudian yang ketiga, komitmen belanja dulu sebelum ngajak teman. Jadi sudah punya pengalaman loh, ngajak orang dirinya belum belanja, nggak ngerti caranya belanja gimana, tuh caranya belanja. Saya malah belum buka websitenya, baru pakai. No, di bawahnya sudah ada 116 orang. Kok ya bisa dia itu nggak ngerti caranya order barang. Ini tandanya belum order, baru kemarin ini order. Ini loh. Maka setiap orang coba order biar pengalaman, kalau ditanya itu nggak bingung. Sekalian mengaktifkan keanggotaan karena begitu belanja itu statusnya nanti di sistem aktif. Jadi setiap awal bulan nanti semua posisinya nonaktif lagi. Begitu belanja aktif. Nanti awal bulan semua nonaktif lagi. Begitu belanja aktif. Lah kalau aktif artinya apa? Kalau aktif artinya dia bisa menerima penghasilan. Nah, jadi kalau misalkan Mas Wahid di bawahnya berratusan orang, harusnya penghasilannya misalkan sudah 1 juta, tapi Mas Wahid nggak belanja, maka nggak bisa dapat, karena tidak melaksanakan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban.
Ini supaya apa ini harus dibuat seperti ini? Supaya ada keadilan bagi semuanya. Masa leadernya gak belajar dapat bonus kan begitu? Gitu loh. Jadi biar semuanya dapat bonus. Ini ya. Ini. Kalau sudah belajar, baru komitmen membimbing, memotivasi dan mengevaluasi mitra di bawahnya saja. Gak usah jauh-jauh sampai yang bawah-bawah. Yang di bawahnya itu loh yang diajari, ditemani, disupport, dimotivasi, ditanya gimana, sudah dapat berapa, gimana, kesulitannya gimana, dan lain sebagainya. Itu ya. Ini. Jadi saya sangat yakin sekali nanti SBC ini dalam waktu singkat insya Allah akan menjadi sebuah bisnis yang luar biasa dikenal di Indonesia, sangat kelas. Sebelum ini saya pernah membuat beberapa tahun yang lalu ya. Saya membuat produk digital, saya buat sistemnya seperti SBC. Tapi hanya sekali, karena produk digital kan nggak bisa dibeli terus-terusan. Masa tiap bulan beli barang yang sama gitu. Itu hanya dalam waktu 1 tahun saja, hanya lewat online. Ya, padahal barangnya digital Pak, video, tutorial. Saya jual dengan model seperti SBC. Itu hanya dalam waktu 1 tahun saya bisa dapat member itu 56.000. Itu rata-rata sebulan berapa itu? Itu 56.000. Sementara itu produk digital. Nah ini produk kebutuhan sehari-hari yang tentunya lebih ringan, yang membutuhkan lebih banyak. Bukan lebih banyak lagi. Setiap orang pasti ada kebutuhan sehari-hari. Ini ya. Nah, jadi ini pembukaan dan penjelasan awal. Nanti habis ini kita tanya jawab. Saya persilakan dulu untuk menikmati hidangan yang sudah ada. Itu ya, sambil santai saja lah. Itu sambil mulai mikir, ini mau bikin goalnya apa, mau bikin targetnya 10 apa 20 ini sebulan. Nah ini, itu harus sudah mulai mikir. Nanti silakan ditanyakan. Setelah ini nanti masih ada penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti akan saya jelaskan. Itu untuk sesi pertama. Oke, saya atau saya buka dulu pertanyaan satu atau dua pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini saya dari Ojo Luhur Blitar. Saya ingin ikut di SBC, tetapi saya ingin mengembangkan bagaimana caranya kalau usaha itu dengan cara membuka warung di warung koperasi PKK di Desa Ojo Luhur. Pertanyaannya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama yang harus dipahami dulu, SBC itu bukan bisnis jualan produk. Anggota tidak disuruh menjual produk. Jadi yang pertama yang harus dipahami. Artinya tidak ada member SBC yang membeli produk untuk dijual, tapi hanya untuk sekedar dikonsumsi. Itu yang pertama. Jadi ya. Jadi yang kedua, sebenarnya pembelanjaan itu adalah mengalihkan belanja bulanan kita sebagian saja ke SBC, tidak seluruhnya. Nah itu, jadi nanti kalau seluruhnya kasihan juga itu warung tetangga itu. Nah, atau koperasi-koperasinya sudah ada. Jadi untuk saat ini fokus dari SBC adalah semua anggota menjadi publisher, pengiklan dulu. Nah, jadi tidak untuk nanti di dropping barang dari SBC disuruh jual, repot. Kayaknya nggak semua orang bisa jualan. Kalau semua orang bisa promosi, tapi tidak semua orang bisa jualan. Paham apa enggak ini? Kalau promosi, kapan saja kita ngobrol promosi itu. Ya, mau nanti juga pulang dari sini pasti panjenengan promosi. Tadi saya dari rumah makan apa ini? Ayam bakar Kambal. Ini punya orang Kebumen. Ini punya orang Kebumen, punya cabang 8 di Jakarta. Nah, ini punya Mas Doni kalau nggak salah ini. Punyanya Mas Doni, orang Jakarta, sukses di sana, punya rumah makan seperti ini, ada 8, ini cabang ke-9 di Kebumen. Nah, saya cerita begini, nanti dengan tulus ikhlas dan tanpa dipaksa, sampai rumah, semuanya jadi pengiklan rumah makan ayam bakar Kambal. Pasti itu. Dari mana sih? Dari rumah makan ayam bakar Kambal itu yang punya orang Kebumen, cabangnya di Jakarta.
Jakarta ada 8, sekarang bikin 1. Betul nggak? Betul. Promosi dibayar apa? Nggak dibayar. Di atas itu ada gymnya loh, ada spot tempat untuk olahraganya. Itu nggak dibayar, cerita gitu. Betul nggak Pak? Betul. Nah ini, jadi untuk saat ini Bu, kita untuk semua anggota difokuskan iklan, bukan jualan. Jelas ya? Nah itu, jadi kalau mending teman-temannya diajak gabung saja. Itu. Kalau kedepannya idealnya, tapi ini belum saya buka. Idealnya adalah nanti kita bisa sebenarnya bermitra dengan yang sudah ada di daerah masing-masing. Misalkan itu sebenarnya sudah bisa. Sistemnya sebenarnya bisa, tetapi untuk saat ini supaya manajemen semua bagus dan tertata, semua masih tersentral dulu. Nah itu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Yang lainnya? Ya, silahkan. Saya dari Perbun. Ya. Anak minta tahu. Ini kan yang saya tahu SBC itu kan apa ya? Yang pertama itu tadi yang saya amati tetap komitmen ya. Terus barang-barang yang ada di SBC itu, yang saya kayaknya tuh produknya kayak Unilever ya Mas ya. Saya yakin teman-teman di sini, saudara di sini tuh semua punya produk seperti saya. Aku mau bakul Mas, bakul frozen. Nah, saya juga udah belanja, ya alhamdulillah bagus. Diantre. Apa ki mundur sehari karena hujan kemarin ya Mas Ali. Iya. Terus diterke sampai rumah saya, padahal rumah saya ning desa, ya sudah apa-apa lah. Diterke ternyata sampai depan rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya yakin teman-teman di sini banyak sekali yang ada di pikirannya dewe-dewe ini, khususnya saya, aku ingin gabung, aku ya juga gelem belanja, tapi aku juga kepingin jualan saya, produk saya, apa yang saya jual juga melok di iklan kayak melok di apa ya, di dolke kan gitu. Begitu Mas Anas. Terima kasih. Jadi terkait dengan produk-produk teman-teman itu ya, jangan memang itu sudah ada, sudah kita rencanakan dan insya Allah bulan depan sudah bisa. Jadi semua produk-produk teman-teman ini nanti untuk pembelanjaan memang nanti akan kita tambahin menunya. Jadi yang punya produk apapun, mau itu punya produk fashion pakaian, mau itu punya produk makanan, mau itu punya produk apapun, bisa bekerja sama. Nanti kalau untuk lokalan, tapi kalau untuk lokalan Kebumen saat ini misalkan lokalan Kebumen kan kita baru untuk lokalan Kebumen dulu nih. Untuk lokalan Kebumen barang tetap di rumah Anda, nanti diambil kurir dan diantar ke pembeli. Biayanya berapa? Sama 5.000. Jadi mau rumah lanjengan di mana, nanti diambil kurir di rumah lanjengan dan diantar ke rumah pembelinya. Jadi kita sebagai SBC itu kayak dropship saja, paham nggak ya? Paham. Dropship itu. Kita nggak, jadi SBC tidak nyetok. Paham? Paham. Jadi panjenengan misalkan Mas Sulaiman misalkan punya produk baju misalkan gitu ya, baju sekolah misalkan, baju pramuka, oke masukkan aja di situ. Begitu ada order masuk, maka masuk ke admin SBC karena ini produknya Mas Sulaiman, nanti dihubungi, kemudian dikirim ke alamat yang dituju, kita transfer ke Mas Sulaiman, nanti mereka COD. Gitu aja sebenarnya. Nah, insya Allah semoga sih nggak nyampe akhir bulan ya, tapi saya sudah persiapkan menu-menunya sudah ada. Insya Allah nanti paling lambat adalah ini Februari, awal Maret paling lambat. Itu sudah bisa. Jadi teman-teman yang punya produk UMKM dan sebagainya, justru malah sangat-sangat dipersilahkan untuk masuk. Itu. Jadi biar kita produknya banyak. Jadi biar nanti, ini kan komunitas bisnis, jadi panjenengan juga harus dapat benefit juga dari situ. Jelas ya? Jadi yang punya makanan, punya produk olahan apa boleh. Itu. Bahkan produk jadi pun sebenarnya boleh. Misalkan makanan jadi. Boleh itu. Nah, ini nanti kita siapkan, tapi itu tadi untuk saat ini yang perlu dipertimbangkan adalah untuk pengiriman
same day-nya itu, karena untuk makanan itu kan misalkan produk makanan basah ya, itu kan harus same day kan, Iya. itu harus same day itu. Jadi tapi insya Allah tetap bisa, insya Allah tetap bisa. Nah, tapi paling lambat adalah kita nanti per Maret. Berarti yang sudah punya produk silahkan boleh kirim foto produknya, harga dari panjenengan berapa, nanti kita up. Kan kita ngambil labanya buat dibagi ke panjenengan semua, gitu loh maksudnya. Paham kan? Itu. Karena terus terang saja, berapa sih sebenarnya labanya? Oh ini tak buka lagi. Yang di profit sharingkan, yang kita bagikan itu 70% untuk anggota. Yang 30% itu di kita masih dipotong operasional itu. Jadi mungkin dapatnya berapa itu? Jadi kecil sekali untuk kita. Itu ya, mau 30% masih dipotong operasional ini. Nah artinya ini komunitas ini untuk anggota itu luar biasa besarnya sebenarnya profit sharing kita. Kenapa dibatasi hanya 4 tingkat supaya panjenengan dapatnya bisa lebih besar, nggak usah kepanjangan level itu, dapatnya segera lebih besar. Dan tadi apa namanya, walaupun kedalamannya dibatasi 4, tapi kan ke sampingnya bebas. Ke sampingnya mau berapa orang pun boleh. Jadi tetap saja unlimited, infinity, nggak ada batasnya. Itu ya. Itu dulu. Nanti saya buka lagi pertanyaan biar nggak dikit ini. Gitu ya. Saya persilahkan untuk semuanya menikmati hidangan yang sudah ada terlebih dahulu. Saya tutup dulu sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.